Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian semuanya di awal pekan ini dalam keadaan sehat, semangat, dan siap belajar. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar agama Islam, bab 4 tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Baik, ayo semuanya, sudah dipersiapkan buku dan alat tulisnya? Alhamdulillah sudah ya. Oke, sekarang ia berdoa. Baik, doanya lebih lengkap lagi seperti yang kemarin Lusa sudah sampaikan ya. Ayo anak-anak, kita awali hari ini dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari mendapatkan kemudahan dan manfaat. Baik anak-anak, kalian buka halaman 32. Nah, di halaman 32 bab 4 iman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebelum dilanjut kita mempelajari apa sih yang akan kita pelajari, anak-anak di halaman 32 kalian diminta untuk menebali, follow the line ya, menebali, mengikuti tulisan tipis yang ada di situ. Itu lafaz apa? Yuk dibaca bersama-sama. Iya, subhanallahi wallahu akbar. Subhanallahi wallahu akbar. Apa artinya? Ada yang tahu? Iya, Maha Suci Allah dan Allah Maha Besar. Oke, selanjutnya di halaman 33 itu ada peta konsep iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Selanjutnya, memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada para malaikat-malaikat Allah. Dan yang ketiga adalah makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Anak-anak, di situ ada teks yang bisa dibaca. Coba Bu Guru baca bersama, kalian menyimak ya. Bu Guru baca, kalian menyimak. Fatir berangkat ke sekolah naik sepeda. Teman-temannya juga berangkat sekolah dengan naik sepeda. Di tengah perjalanan, Fatir berhenti sejenak karena melihat ada dompet di tepi jalan. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya ada uang dan kartu identitas milik pemilik dompet. Fatir tidak berniat mengambil uang itu karena ia tahu Allah selalu mengetahui perbuatan hambanya dan selalu akan ada malaikat yang mencatat amalnya. Menarik ya, yuk kita lanjut. Sepulang sekolah, Fatir menyerahkan dompet yang tadi ia temukan kepada Pak Satpam. Ia berharap semoga pemilik dompet dapat mengambilnya kembali. Nah, sudah mampukah kalian bersikap seperti Fatir? Ayo, insya Allah mampu ya anak-anak kelas 4 Umar bin Abdul Aziz SDIT Al-Anwar. Insya Allah adalah anak-anak yang solih-solihah, yang jujur, yang selalu takut pada Allah. Jadi dimanapun berada, meskipun orang lain tidak tahu, kalian meyakini bahwa Allah Maha melihat. Seperti Asmaul Husna Allah, kalau Allah Maha melihat itu apa? Iya, Al-Bashir, itu pelajaran yang lalu ya, bab 2. Baik anak-anak, kita lanjutkan di halaman 34. Nah, di halaman itu, coba itu ada gambar seorang anak sedang menolong anak kecil yang terjatuh ya dari sepeda. Nah, anak-anak di bab A ini, di subbab A ya, meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Yuk kita baca bersama-sama. Malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya atau nur.
Nah, malaikat selalu taat kepada Allah tanpa pernah membantah tugas yang diberikan Allah. Malaikat selalu bertasbih. Bertasbih itu bagaimana? Kalau ucapan tasbih itu subhanallah, ya, mensucikan Allah. Baik, lanjut. Malaikat selalu bertasbih menyucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Wujud malaikat adalah ghaib. Ghaib adalah segala sesuatu yang diyakini keberadaannya tetapi tidak nampak atau tidak terlihat oleh mata secara serta tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Makhluk gaib berbeda dengan makhluk nyata yang bisa dilihat oleh mata seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Meskipun malaikat tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung, kita harus meyakini bahwa keberadaan malaikat itu ada dan malaikat senantiasa mengawasi kita, ya. Kita harus yakin bahwa malaikat selalu mengawasi perbuatan kita. Ada malaikat mencatat perbuatan baik kita, ada yang mencatat perbuatan tidak baik kita. Nah, mana nih perbuatan yang lebih banyak dicatat oleh malaikat? Ayo kita bisa mengukur, ya. Yuk kita lanjut. Malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Malaikat juga mempunyai akal, tetapi oleh Allah tidak diberi hawa nafsu, sehingga tidak mempunyai keinginan seperti makan, minum, itu tidak punya. Nah, malaikat tidak pernah durhaka, tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, serta selalu memuji dan bertasbih kepada Allah, sebagaimana firman Allah. Nah, dilanjut di halaman 35 itu, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi malaikat ini sangat patuh, taat, tunduk kepada terhadap perintah Allah. Itu ada di surah At-Tahrim ayat 6, ya. Kalian bisa membaca lafadznya secara Arab, kalian harus sudah bisa, ya. Baik. Maaf. Baik anak-anak, coba itu diperhatikan, ada gambar itu di samping kanan itu. Iya, hujan yang turun ke bumi menjadi salah satu bukti adanya malaikat. Kok bisa? Nah, malaikat yang bertugas menurunkan hujan adalah malaikat Mikail. Air hujan bermanfaat bagi kehidupan. Salah satunya adalah bisa untuk mengairi sawah. Dan anak berikut itu nama-nama malaikat. Coba kita simak. Ada berapa nama malaikat? Di situ disebutkan ada sampai C. C berarti 10, ya. Ya, yang pertama malaikat Jibril, kemudian Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Tugas-tugasnya apa? Coba kalian cari tahu, ya, atau kita cari tahu bersama-sama. Yuk dibuka halaman 36. Nah, di situ dijabarkan lebih jelas lagi, ya, tugas-tugas malaikat. Tugas dan fungsi malaikat berbeda-beda, namun secara umum tugas malaikat adalah 1. Menyampaikan wahyu kepada rasul-rasulnya. 2. Perantara untuk mempererat hubungan para nabi dengan kaum muslimin. Yang ketiga, mendatangkan azab bagi umat yang zalim dan yang mengingkari ayat-ayat Allah. Yang keempat, memohonkan ampunan bagi kaum muslimin yang ada di bumi. Wah, alhamdulillah, ya. Ada salah satu tugas malaikat ini memohonkan ampunan karena manusia ini tempatnya salah juga. Alhamdulillah ada yang memohonkan ampunan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa malaikat, ya, sehingga kita diampuni sama Allah. Amin. Dan yang terakhir ini adalah tugas malaikat mencatat perbuatan baik dan buruk manusia. Itu tugas secara umum.
Adapun secara individu, tugas malaikat adalah, nah itu ada di kolom yang berwarna pink itu ya. Nah ini tugas malaikat secara khususnya per individunya. Malaikat Jibril, apa tugasnya? Malaikat Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, dan seterusnya. Kalian baca ya dengan mandiri. Apabila ada yang kurang dimengerti, bisa didiskusikan dengan orang tua kalian, atau boleh wakil Bu Indra, atau hanya di grup juga boleh, sehingga temannya yang lain juga jadi tahu yang belum tahu. Kita lanjut di halaman 37. Malaikat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tidak pernah lalai, tidak pernah mengeluh, tidak pernah tidak pernah iri terhadap sesama malaikat. Iya, nggak ada iri-irian. Kalau iri-irian itu manusia ya, tapi kita seyogyanya menghindari sifat iri ya. Kita mensyukuri yang kita punyai dan mensyukuri juga yang dipunyai orang lain. Kita doakan semoga manfaat. Kalau kita ingin seperti yang dipunyai orang lain, ya kita berusaha, nggak boleh hanya iri saja ya. Baik anak-anak, tiap-tiap malaikat mendapat kepercayaan tertentu untuk menyelesaikan semua tugas. Sifat mulia yang dimiliki para malaikat itu yaitu kita pernah memiliki pamrih tertentu atau memohon balasan atas ketaatan kepada Allah. Jadi sangat tulus, nothing tulus pokoknya malaikat itu. Nah selanjutnya ini disebut memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada malaikat berarti percaya atau meyakini bahwa malaikat itu ada dan selalu mengawasi kita. Dengan meyakini adanya malaikat, iman kita menjadi tebal. Kita juga dapat memiliki sikap patuh serta selalu berhati-hati ketika akan berbicara dan melakukan suatu perbuatan. Kita tahu dan sadar ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat segala amal yang kita lakukan, baik amal baik maupun amal buruk. Apabila kita merasa selalu ada yang mengawasi, tandanya kita telah memiliki sikap yang dipengaruhi keimanan kepada malaikat. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Makna beriman kepada malaikat berarti percaya atau yakin. Jadi kalau anak-anak itu, saya beriman kepada malaikat Allah, artinya anak-anak kita semua ini yakin, benar-benar percaya, meskipun kita nggak pernah tahu wujudnya malaikat itu bagaimana ya. Kita percaya sungguh-sungguh, yaitu yakin bahwa malaikat itu ada dan selalu mengawasi kita. Allah merupakan iman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang kedua ya. Iman kepada malaikat Allah itu tidak cukup hanya dimengerti atau dipahami secara arti atau definisi saja. Makna iman harus meresap dengan sepenuh hati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, untuk materi bab 4 ini secara daring sudah cukup ya. Kalian bisa melanjutkannya, itu ada amaliyah apa itu. Kalian diminta menghafalkan nama 10 malaikat beserta tugasnya. Nah ini ya, kalian seyogyanya paham malaikat-malaikat yang ada 10 itu apa saja tugasnya. Kalian hafalkan, nanti bersiap-siap aja. Apakah akan Bu Indra jadikan tugas ini untuk setoran hariannya untuk awal pagi hari itu ya? Apakah tidak? Yang penting kalian usahakan hafalkan, bersiap-siap ya ini. Kemudian nomor 2 dan 3 kalian baca ya. Kemudian selanjutnya ini intisarinya. Nah ini intisari atau rangkumannya. Kalian bisa membacanya dengan mandiri. Baik anak-anak, untuk bab 4 ini
Tugasnya adalah mengerjakan seperti biasanya, diuji kemampuan kalian. Setelah kalian mendapatkan materi secara membaca sendiri atau mendengarkan sekilas yang Bu Indra sampaikan tadi, kalian coba tes kemampuan kalian, pemahaman kalian dengan mengerjakan soal-soal yang ada di halaman 39, 40 dan 41. Alhamdulillah baik anak-anak. Untuk materi agama Islam kali ini sudah cukup. Kita ucapkan bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, apabila Bu Guru ada kurang lebihnya, Bu Guru minta maaf. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan anak-anak. Sampai jumpa.